Sehingga itu kita terus dorong. Hei, jangan lagi barang-barang PMI yang dibawa dari luar negeri dicurigai. Ya. Dibongkar barangnya tanpa alasan yang jelas. Tidak kembali kepada pemiliknya. Makanya kita dorong peraturan di mana PMI dengan barang kiriman mendapatkan relaksasi 1.500 US dollar untuk 3 kali kiriman dalam 1 tahun. Dibebaskan juga IMEI HP untuk 2 handphone milik PMI, tidak boleh lagi ada biaya. Ya. Yang dicurigai itu adalah mereka yang selama ini sering menyelundupkan barang. Dulu ada peristiwa Garuda pesawat negara aja dipakai menyelundupkan barang-barang mewah milik para pejabat negara. Mereka orang-orang bermental korup itu yang harus dicurigai dan bukan rakyatnya sendiri, bukan para pekerja migran Indonesia. Ya. Sehingga sebagai pahlawan devisa, saya selalu pesankan berangkat dengan kepala tegak. Kembali ke tanah air dengan membusungkan dada. Kalian bukan orang-orang rendahan. Kalianlah yang menentukan APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalianlah yang menyumbang 159,6 triliun setiap tahunnya pada negara ini. Kalian bisa bayangkan 159,6 triliun per tahun? Kalau itu dibangunkan sekolah, sudah ribuan sekolah bisa terbangun di seluruh pelosok negeri ini. Jika itu dibangunkan jembatan penghubung antar desa agar mereka tidak lewat kali lagi yang membahayakan anak-anak kita yang sekolah, itu sudah bisa membangunkan ratusan ribu jembatan-jembatan penghubung antar desa. Jika itu digunakan untuk memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, maka jutaan rakyat miskin sudah bisa dibebaskan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya dari uang yang kalian miliki. Ya. Jadi kalian adalah orang-orang yang berjasa besar, sehingga itulah saya menyebutnya sebagai pahlawan devisa. Maka stop penghinaan kepada PMI, stop perlakuan buruk pada PMI, stop tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat PMI. Ya. Dan siapapun jika di antara Anda, siapapun yang masih bermental dan memiliki perilaku itu, maka mereka harus menjadi lawan dan musuh dari kita para pekerja migran Indonesia. Ada nggak cerita rakyat itu digaji oleh negara? Ada. Pejabat negara yang digaji dari uang rakyat. Coba kalau rakyat sombong, hei, kenapa sih kalian sombong? Misalnya nih oknum TNI, oknum Polri, oknum pejabat negara. Lo sadar nggak sih kalian tuh bisa makan dari gaji gua? Gaji yang lo terima itu dimakan oleh anak istri lo di rumah. Mobil dinas yang lo pakai dari uang gua. Tapi pernah nggak lo gaji gua yang gaji lo? Maka disitulah pejabat negara eling, sadar diri dia ada karena digaji oleh rakyat, maka bekerjalah untuk rakyat, untuk para pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan negara ini konsisten pada pasal 27 di Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kalian bekerja ke luar negeri, itu bukan karena belas kasihan negara. Kalian bisa bekerja ke luar negeri itu karena hak kalian sebagai warga negara. Tugas negara BP2MI memfasilitasi, membuat peraturan yang menunjukkan negara berpihak dan hadir. Memberikan penghormatan dalam bentuk fasilitas yang kita sudah siapkan. Ada loans, ada fast track, ya, ada credential letter. Dan juga bagaimana pelayanan diberikan dengan cara-cara yang mudah, cepat, dan murah. Itu terus kita lakukan perbaikan, kita lakukan penguatan. Terlebih ketika kita lihat devisa yang kalian sumbangkan 159,6 triliun. Jadi negara ini saya katakan berhutang besar kepada para pekerja migran Indonesia. Hutang itu harus dibayar oleh negara. Hutang itu harus dibayar oleh negara dengan memberikan perlakuan hormat kepada kalian. Makanya saya marah jika menemukan kasus-kasus di lapangan ada pihak oknum tertentu yang memiliki atribut kekuasaan jabatan selalu memiliki mindset dan cara pandang yang menghinakan kalian. Ya. Selalu menganggap kalian adalah orang-orang rendahan. Selalu menganggap kalian beban bagi negara. Selalu meremehkan dan melihat sebelah mata pada kalian.
Sayangi orang tua kalian, ibu bapak kalian, sayangi keluarga dan orang-orang tercinta di kampung halaman. Bantu pemerintah. Cara membantu pemerintah sederhana. Kalian gunakan media sosial, udah canggih kok sekarang. Posting aja saat kalian kerja, saat kalian santai, ya datang di pusat kota di Korea. Nih, gua lagi di sini sekarang, bisa menikmati ini. Itu efeknya tuh dahsyat. Kemudian kalian himbau, untuk anak-anak muda di kampung halaman, jika kalian bekerja ke luar negeri seperti aku ya, bekerja secara resmi gitu ya. Hati-hati jangan tergoda dengan bujuk rayu siapapun yang menawarkan bekerja tapi itu ilegal, apa bahayanya. Itu sudah sangat membantu pemerintah. Tapi hanya 5% mungkin 2% yang PMI itu kalau udah ke luar negeri lupa untuk membantu tugas negara tadi. Itu hebat banget. Karena yakin negara akan memberikan perlindungan kepada kalian, saya sedang berpikir tentang pembebasan biaya penempatan. Saya sedang mengusulkan pada pemerintah adanya dana abadi PMI. 159 itu bukan kecil loh. Saya bilang sisihkan lagi dong, simpen dana abadi. Saya bermimpi apa? Kalian bekerja, mungkin tidak cukup 1 kali periode kontrak. Mungkin 2 kali periode kontrak. Untuk apa? Agar kalian punya tabungan yang cukup untuk masa depan, untuk modal usaha. Tapi negara tidak boleh hanya melihat mereka yang sedang bekerja, anak mereka, tanggung jawab negara tidak boleh putus pendidikan sekolahnya. Tidak boleh keluarga yang ditinggalkan menghadapi masalah sosial di lingkungannya. Itu tanggung jawab negara, itu mimpi saya. Maka di cover melalui dana abadi. Itu mimpi saya. Termasuk juga masalah-masalah jaminan sosial lainnya. Selalu priority, sehingga saya mengistilahkan green card. Jadi PMI itu punya green card, kartu hijau yang sangat istimewa, spesially ya untuk PMI dalam hal masalah kesehatan, terutama pendidikan, ya masalah ekonomi dan masalah sosial serta masalah hukum. Ini mimpi kita ke depan. Jangan ini bisa diwujudkan sekarang kalau memang tidak bisa, tapi jika ini sudah kita lahirkan menjadi ide dan gagasan besar. Perjuangannya dirintis, tidak oleh saya, dilanjutkan oleh generasi di BP2MI, diperjuangkan dalam forum-forum resmi. Saya yakin satu saat, kalaupun bukan saya kepala badannya, mungkin di tahun tertentu ini bisa terwujud, dan disitulah kita bisa mengatakan kemerdekaan para pekerja migran Indonesia. Jadi sekarang belum merdeka sepenuhnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi cita-cita PMI kabul. Mudah-mudahan apa yang jadi mimpi dan perjuangan kami juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan, selamat bekerja dan tetaplah menjadi Indonesia.